Kematian tragis Irma Bule setelah dipatuk ular king cobra membuka mata kita akan bahaya hewan liar satu ini. Seberapapun usaha manusia untuk menjinakkannya, ia akan tetap memiliki insting menyerang ketika merasa terancam. Dan yang paling ditakutkan dari ular king cobra adalah racunnya yang bisa dengan cepat melumpuhkan bahkan membuat manusia kehilangan nyawa dalam hitungan jam. Semakin dekat gigitan ular ke jantung, maka semakin cepat pula racun ular ini bereaksi di tubuh manusia. Dan pada kasus Irma Bule diketahui bahwa setelah digigit ular king cobra, sang pedangdut tidak mendapat penanganan medis yang selayaknya. Lalu seperti apa sesungguhnya penampakan ular king cobra milik Bogel sang pawang yang menggigit Irma Bule hingga akhirnya meninggal dunia? Iya, ular yang dipakai manggung kemarin tuh sama almarhum Irma. Ini jenisnya apa? Hah? King Cobra. Iya. Ini Bapak megang ular ini berapa lama? Ya udah lama ini. Dari tahun berapa kira-kira? Ya ini ular sekitar udah lama, udah 2 tahunan lah. Di saya gitu udah 2 tahunan. Oh, itu netes ya? Nah itu bisanya. Ya, jadi ini adalah bisa yang membuat Irma Bule itu kehilangan nyawa ya. Karena di kandungan bisa ini terdapat neurotoxin dan hemotoksin. Ya artinya dia membunuh pembuluh darah dan organ darah disetak sama dia dan menyerang saraf seperti itu. 1 tetes bisa ini dapat menimbulkan kematian 5 orang ya. Kedepannya lebih berhati-hati. Aku juga pasti akan ngomong sama tim aku ya, minta biar lebih solid lagi karena kan Mas, kalau ini seorang Irma Bule ya, penyanyi lokal Kerawang yang beritanya sampai ke Amerika ya kan, apalagi amit-amit Jepang baik, jangan sampai lah gitu. Melihat bahaya bisa king cobra, maka para pakar dan dokter hewan menyarankan bahkan melarang manusia berinteraksi langsung dengan hewan ini. Jikapun ada, itu harus dilakukan orang yang benar-benar ahli dan mengerti tentang bisa ular, serta penanganannya jika terkena gigitan king cobra. Menurut dokter hewan Forlin Siregar, ular apalagi king cobra adalah hewan liar yang seberapapun kuat usaha manusia menjinakkannya, ia akan tetap memiliki insting menyerang jika merasa terancam. Reaksi racun tergantung dia digigit di mana juga. Kalau dia makin dekat gigit dengan pusat saraf, dia makin cepat. Bisa dalam waktu nggak sampai 1 jam sudah menyebabkan kematian. Memang ular itu termasuk hewan yang bukan kategori pet animal gitu. Jadi memang untuk kita membawa binatang yang kategorinya eksotis itu harus mempunyai skill-skill tertentu gitu. Jadi sangat disayangkan gitu. Sementara ular itu sangat sensitif terhadap hal-hal yang membuat dia terancam. Jadi dari sisi profesi kedokteran hewan, menurut saya sebetulnya tidak layak ular berbisa, kobra, apalagi ini adalah king cobra yang digunakan dalam acara seperti itu. Kalau ular yang tidak berbisa mungkin oke, seperti misalnya ular sanca atau piton ya, yang biasa sering digunakan. Tapi ini adalah ular berbisa. Ukuran ular berbisa itu kecil saja sudah bahaya, apalagi dia besar. Kita tidak menyarankan penyanyi membawa binatang-binatang atau hewan yang kategorinya eksotis, tapi mereka tidak mempunyai background atau bekal bagaimana mengendalikannya apabila terjadi sesuatu di panggung itu. Walaupun sudah dicoba untuk dijinakkan, tapi tetap masih memiliki insting atau naluri liar. Nah itu yang kita tidak tahu kapan. Dan ini berinteraksi dengan ular kobra, gue sih nggak cari mati ya, nggak cari penyakit ya. Gue pelihara aja nggak mau. Tapi ada juga pemelihara lainnya, teman-teman gue yang hobinya emang dengan ular berbisa. Katanya sih lebih gimana gitu, adrenalinnya lebih terpacu. Kalau gue nggak, kalau gue cari selamat aja. Aksi Irma Bule yang akhirnya meninggal digigit ular king cobra, hewan yang biasa diajaknya menari saat bernyanyi, seakan membawa penyesalan tersendiri bagi keluarga. Irma yang telah menjadi biduan sejak masih SMP, baru beberapa tahun belakangan menggunakan ular sebagai atraksi tambahan. Dan itu pun bukanlah ular berbisa seperti king cobra. Lalu benarkah jika keluarga ternyata juga telah melarang Irma Bule untuk menggunakan ular di atas panggung saat bernyanyi?
Kalau udah lama juga sih Mas, dari ya anak ini lahir aja, anak pertama ya nyanyi biasa aja, ya nggak pakai ini, nggak pakai ular gitu. Ya memang kemauan dia sih gitu ya, ya nggak tahu gitu ya. Saya juga udah nanya gitu kan, kenapa gitu kan ya. Mungkin dia pengen lain dari yang lain mungkin gitu ya. Ya cuman waktu itu ya waktu pertama sih nggak pakai yang inilah yang berbisa gitu. Ya sebelum dia belajar juga udah saya larang sih gitu kan. Malah saya juga takut gitu. Ya kata dia ini mah ya pertamanya sih ya ini bukan yang berbisa kan, model-model sancam kayak gitu. Saya juga sih sering nganter sih kalau ini katanya yuk kesana yuk gini nih gitu. Ya paling ya intinya dia belajar ininya pegang inilah gitu, belajar dulu lah. Makanya lebih baik mah nggak usah lah, kalau nyanyi sekarang udah nggak musim juga lah, menari ular apalah gitu ya. Itu kalau gue mah serem. Mendingan udahlah kalau memang penyanyi benerin aja nyanyiannya, nggak usah pakai atraksi-atraksi yang membahayakan, apalagi membahayakan dirinya sendiri, berakibat kematian pula gitu. Mendingan kalau memang kita punya talenta di bidang seni, ya udah lu bisanya apa, lu kembangin di situ. Kematian tragis Irma Bule sudah sepatutnya dijadikan pelajaran bagi banyak orang bahwa berinteraksi dengan ular berbisa bukanlah perkara sembarangan. Apalagi ketika bisa ular itu bisa menyebabkan kematian. Dan sepekan lebih setelah Irma Bule tiada, keluarga masih saja dibekap duka. Sang ibunda tak henti-hentinya menitikan air mata ketika teringat kepergian putrinya. Sanas pas nonton di emotan, di karunya kan Irma, mohon, tapi batin tetap biasa dipisahkan. Emot saat ngantunkan Irma tetap lepas, emot begitu. Terus kan, ayah nama tos, iya aku masihnya di imut-imut game malui, cek minta gitunya, aku masih suatu karunya cina kamulang kali. Ngawas oke merencana dinangisan emang saru aja nguterido, tapi batin mah rido pisannya. Diaoskeun, ditahlilkeun gitunya komite. Tapi cek batur kieu tapi batin mah tetep ngaing tuh teh tiasa dilepas gitunya, masih kangen keneh lah gitu. Can ya bisa digentos sama nyawa maka jenteng mih gitu daripada si Neng gitu. Kubanding ku sayang mak gitu. Selain di keluarga Irma Bule, awan duka juga menyelimuti keluarga artis lawas Agus Leo. 5 bulan setelah kepergian Misye Arsita, kini sang suami Agus yang meninggal dunia di Surabaya, Jawa Timur. Lalu seperti apa duka keluarga atas kepergian Agus Leo untuk selama-lamanya? Bagaimana kisah cinta sehidup semati Agus dan Misye yang hanya dipisahkan maut? Kabut duka juga singgah pada keluarga Agus Leo. Belum hilang kesedihan atas kepergian Misye Arsita 5 bulan lalu. Kini giliran sang suami Agus Leo meninggal dunia sekitar pukul 10 pagi Selasa kemarin. Lalu seperti apa cinta mati Agus kepada Misye hingga membuat Agus terus kepikiran pasca Misye meninggal dunia? Benarkah Agus sampai sakit-sakitan hingga akhirnya meninggal dunia? Lantas bagaimana kisah cinta Agus dan Misye yang hanya terpisahkan oleh maut?